Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya dari Satu Barok, lalu ada Muhammad Habibullah, kemudian ada Hamdi Askar, lalu ada Bunga Adelia Jandini, lalu ada Astaghfirullah, dan juga Khairunisa Najat Hafirah. Di sini kami akan menjelaskan terkait analisis pengaruh KAR terhadap analisis pengaruh KAR dari BOPO terhadap NOM pada Bank Umum Syariah. Saya lanjut. Di sini sudah tertera B0-nya ialah B0 adalah hasil dari kalkulasi di atas dan persamaannya. Untuk B0 sendiri nilainya 3,73025593. Untuk B1-nya hasilnya 0,10776117, dan untuk B2-nya hasilnya minus 0,050111096. Hasil dari hitungan B0, B1, dan B2-nya dari kalkulasi dan persamaan tabel di atas. Selanjutnya kita cari buat persamaannya. Dari Y terlebih dahulu. Y sama dengan B0 plus B1 plus B2 X2. Jadi, ini adalah persamaan dari Y dan sudah tuntas dan bisa dibandingkan dengan SPSS. Sekarang lanjut untuk menghitung nilai JKR dan JYY untuk menghitung S kuadratnya. Yang pertama, dari JKR terlebih dahulu, JKR itu mempunyai singkat jumlah kuadrat regresi. Jadi pembilang persamaan R kuadrat sama dengan B0 dikalikan jumlah Y ditambah B1 dikalikan jumlah X1Y ditambah B2 dikalikan jumlah X2Y dikurangin jumlah Y dikuadratkan dibagi banyaknya data dan di enter, dan inilah JKR, hasil JKR-nya. Selanjutnya untuk JYY, jumlah untuk Y adalah penyebut dari waktu kita mencari persamaan Y kuadrat. Sama dengan jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y dikuadratkan, dibagi banyaknya data, dan inilah hasil JY-nya. Dilanjutkan dengan teman saya. Ya, selanjutnya R pangkat 2 dari hasil yang sudah tertera yaitu sama dengan dalam buka kurung B26 dikali D12 dari jumlah Y plus D25 dikali G12 dari jumlah X1 pangkat Y plus D24 dikali I12 dari jumlah X2 pangkat Y min D12 pangkat 2 dari jumlah Y dibagi Y pangkat 2 yaitu J12 dikurang D12 pangkat 2 dibagi A12 dari banyaknya data. Hasil dari R pangkat 2 yaitu 0,444321. Selanjutnya ada objektif R pangkat 2. Dari hasil yang sudah tertera yaitu 1 min buka kurung 1 min D27 tutup kurung dikali 12 min 1 tutup kurung dibagi 12 min 21 min 1 tutup kurung. Hasil dari adjektif R pangkat 2 yaitu 0,410643. Selanjutnya ada R sama dengan SQRT dari D27 yaitu
hasil dari R pangkat 2 hasilnya adalah 0,666574. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada T hitung 1. Nah, di sini cara untuk mencari T hitung satunya itu dengan menghitung B1. B1 dibagi S dikali akar SQRT, akar CJJ. CJJ-nya itu yang F41, yaitu 0,01100581. Nah, hasilnya itu 2,7697714. Kemudian T hit 2-nya itu dengan cara B2 dibagi S dikali akar SQRT C22. Nah, C22-nya itu yang G42. Dan hasilnya min 2,7133338. Kemudian ada T tabelnya. T tabelnya itu menggunakan T inverse 0,05 titik koma, banyaknya data itu ada di B38, yaitu 36. Min 2, min 1. Hasilnya 2,0345153. Ya, dilanjut. Dari tabel yang sudah ada, maka kita bisa lihat di sini F hitung sebesar 13,1934021 lebih besar daripada F tabel itu sebesar 3,28491765. Maka X1 dan X2 berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y. Ya, bisa dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan buktikan hasil yang sudah dihitung di Excel pada aplikasi SPSS. Langsung kita buka saja aplikasi SPSS-nya. Lalu kita masukkan datanya dari X1, X2, dan juga Y. Kita copy, kemudian kita paste di aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah itu kita rubah namanya jadi dari S1, kemudian X2, kemudian Y. Setelah diubah namanya, kita langsung pilih analis di bagian atas. Kemudian kita pilih yang regression, dan kita pilih lagi yang linear. Setelah itu kita masukkan X1 ke dalam independen, kemudian X2 ke dalam independen, kemudian Y ke dependen. Setelah itu kita pencet OK. Maka hasil dari perhitungan tadi sudah ada dalam SPSS ini. Kita bandingkan. Untuk yang pertama, kita bandingkan dari mulai B0. B0 di sini adalah 3,7302559. Nah, di dalam SPSS ini ada 3,739. Kenapa ini berbeda? Karena ini merupakan angka yang tidak bisa dibulatkan. Jadi ini hasilnya turun ke bawah, jadi 3,729. Kemudian B1-nya, yaitu nilainya 0,10776. Di SPSS adalah 0,108. Karena ini dibulatkan, jadi 0,108. Kemudian B2 yaitu min 0,050, dan dalam SPSS yaitu min 0,50. Kemudian kita cek lagi yaitu R-nya.
R dalam Excel adalah 0,6665. Nah, di dalam SPSS yaitu 0,667. Karena ini 5 maka dibulatkan, maka sudah sesuai. Kemudian untuk R square-nya adalah 0,444. Di R square dalam SPSS yaitu 0,444. Kemudian distribute R square yaitu 0,4106. Maka dalam SPSS ini 0,411. Maka sudah sesuai dengan yang ada di SPSS. Kemudian kita cek yaitu T hitung satunya, yaitu di dalam Excel T hitung 1 senilai 2,7697. Kemudian dibandingkan dengan yang ada di SPSS yaitu T hitungnya adalah 2,770. Maka karena ini 7, angkanya menjadi dibulatkan, jadi sudah sesuai. Kemudian T hitung satunya yaitu min 2,7133. Di dalam SPSS ini nilainya min 2,713, maka sudah sesuai. Kemudian F hitungnya yaitu di dalam Excel adalah 13,19, di dalam SPSS yaitu 13,19. Maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan pada Excel sudah sesuai dengan yang ada dalam SPSS. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.